Oke, sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, kita lanjutkan di lokasi yang kedua. Jadi mohon maaf untuk lokasi yang panen tadi kami lewati karena lokasinya terjang sekali, di jurang sekali, makanya kita tidak singgah. Dan sekarang kita mau singgah di lokasi yang sedang melakukan proses penanaman dan pembersihan lahan. Jadi kebetulan juga ini lokasinya sama seperti tadi, hampir rata-rata lokasi di sini itu adalah lokasi di lereng gunung, ya, di lokasi lereng gunung, dan pertumbuhannya juga sangat bagus sekali, sekalipun lokasi penanamannya itu di lereng gunung. Nah, ini terlihat bahwa masih sementara proses penanaman ya, belum dilakukan proses buka cepuk, dan terlihat di sebelah sana ada beberapa orang yang sedang melakukan proses pembersihan lahan yang juga nantinya akan dilakukan penanaman nilam itu sendiri. Nah, kita akan lihat yang baru dilakukan proses penanaman ini. Kita melihat berapa jaraknya untuk melakukan penanaman di lokasi lereng hutan ini. Ini terlihat juga di sebelah sudah subur sekali tanamannya, dan sepertinya ini lokasinya nyambung ya, pemiliknya satu orang, dan ini sementara melakukan proses perluasan kembali, sangat ramai. Jadi di sebelah sana juga itu ada orang yang sedang bertani nilam juga. Jadi di lokasi Sukamaju ini sangat ramai orang menanam nilam. Kita bisa lihat ini jarak tanamnya sepertinya seperti jarak tanam saya punya ya, ini 40 kali 80 ya, 40 menyamping dan 40 memanjang. Nah, ini sepertinya belum lama ditanam. Kepada sahabat-sahabat semua khususnya yang ada di wilayah Sulawesi, jadi untuk di dataran kami di Kabupaten Banggai, cuaca dari daerah kami ini sangat bagus untuk dilakukan proses penanaman nilam gitu, karena kita di sini masuk musim hujan, sehingga ketika melakukan proses penanaman di lokasi lereng hutan ini, maka potensi untuk hidupnya itu sangat tinggi karena kita masih belum menemui musim panas gitu. Nah, jadi nanti musim panasnya itu masuk di bulan 8, 9, dan sudah dipastikan umur dari tanaman nilam yang kita tanam sejak sekarang itu sudah bisa tumbuh subur. Nah, ini kita bisa lihat ada yang terbuka. Nah, ini hidup ya, ada beberapa yang sudah hidup. Nah, ini hidup semua. Nah, ini hidup, kemudian itu hidup, dan ini semua sahabat-sahabat semua. Kalau misalnya ini sebelum dilakukan proses pembukaan tutup, kalau misalnya tidak mau membersihkan secara manual rumputnya, maka sebelum dilakukan buka cepuk ini sangat baik kalau misalnya disemprot terlebih dulu rumputnya, lalu dilakukan buka cepuknya, agar supaya kenapa? Perhitungannya 1 bulan ke depan tentu kita tidak akan melakukan proses pembersihan kembali di seputaran tanaman nilam kita, yaitu pembersihan rumputnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau melakukan pembersihan secara manual, maka tidak jadi masalah. Ini langsung dilakukan buka cepuk juga tidak jadi masalah. Kita mau lihat ini ada apa, apakah ini lokasi pembibitan ataukah apa? Sepertinya lokasi pembibitan ya. Nah, ini sepertinya ini merica, ini lokasi pembibitan merica. Nah, ini sahabat-sahabat semua di lerengan ini lokasi perluasan untuk dilakukan penanaman nilam. Nah, untuk di lokasi yang sebelah ya, terlihat di sana juga itu sudah ada tanaman nilamnya. Nah, kita akan naik di sini, lihat di sekitaran tanaman cengkeh. Nah, jadi sangat luar biasa memanfaatkan lokasinya. Ini ada tanaman cengkehnya, dan di sekitaran tanaman cengkehnya itu ada tanaman nilam. Ini sangat baik untuk ditiru sahabat-sahabat semua ya, karena kita akan double keuntungannya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini tanaman nilamnya sahabat-sahabat semua, tumbuh subur seperti ini, dan sepertinya orangnya sedang melakukan proses panen ya, itu 2 tumpukan. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri ini sangat subur sekali. Kita bisa lihat ya, ini ada bahusah. Nah, ini daunnya bagus. Nah,
Kita bisa perhatikan sahabat-sahabat semua, ini kalau misalnya menanam di bawah pohon coklat, maka daunnya akan lebar seperti ini dan dia tidak setebal seperti yang ada di hamparan luas yang tidak ada tanaman lain yang terlindungi. Nah, kalau ini terlindungi pohon coklat, pertumbuhannya kita bisa lihat subur-subur, tapi saya yakin ini kandungan minyaknya kurang, akan berbeda dengan yang di lokasi ini. Saya yakin yang ini kandungan minyaknya sangat banyak, sehingga kepada sahabat-sahabat semua, saya sangat sarankan untuk menanam di lokasi hamparan yang terbuka seperti ini, dan jangan lakukan penanaman di lokasi yang itu ada pohon coklatnya seperti ini. Itu karena ada tetangga saya yang sudah buktikan ini menanam di bawah pohon coklat, memang benar subur pertumbuhannya, tetapi kandungan minyaknya itu kurang bagus. Artinya hasil produksinya itu di bawah dibandingkan dengan kita menanam di lokasi yang hamparan terbuka seperti ini gitu. Nah, ini satu pelajaran penting juga kepada sahabat-sahabat semua. Dan ini sudah bisa dijadikan bibit juga, dan kalau untuk memenuhi satu hamparan yang masih kosong ini, saya yakin ini sangat cukup kalau misalnya mengambil bibit dari lokasi yang ini. Nah, ini kita bisa lihat ini yang tidak ada tanaman di sekitarnya yang melindungi tanaman nilamnya, pertumbuhannya sangat bagus dan daunnya sangat tebal. Kita bisa perhatikan. Nah, ini minyaknya saya yakin banyak, berbeda dengan yang di bawah pohon coklat tadi. Kepada sahabat-sahabat semua, bisa diperhatikan ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan proses penanaman terlebih dulu. Nah, ini waktu penanamannya sangat tepat kali kalau misalnya lahan kita itu sudah siap. Nah, kalau cuacanya seperti ini, saya yakin orang sana setengah mati dalam melakukan proses pembersihan, karena kita bisa lihat tentu ranting-ranting yang dikumpulkan oleh orang ini itu basah dan sulit untuk dilakukan pembakaran, sehingga akan memakan waktu lama. Tetapi kalau untuk melakukan proses penanaman, maka ini waktu yang sangat bagus untuk dilakukan penanaman, karena kita masuk cuacanya itu musim penghujan, dan kalau menanam di lereng seperti ini, saya yakin tidak ada genangan air yang akan mengendap di sekitaran tanaman nilam kita. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, sangat penting untuk memperhitungkan waktu yang tepat dalam melakukan proses penanaman nilam itu sendiri. Baik, kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah mampir di channel saya dan menyaksikan video saya ini. Lokasinya ada di Sukabumi. Kalau sahabat-sahabat semua ingin jalan-jalan di sini, ini terlihat satu hamparan gunung yang sangat berpotensi untuk dilakukan penanaman nilam itu sendiri. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya sudah bahosa dan akan melanjutkan perjalanan lagi. Oke, sekian dari saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.